Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita pernah mendengar firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Atau dengan bahasa lain, pergunakanlah kesempatan yang ada. Saudara, apakah saudara melihat kesempatan itu yang Tuhan sediakan di dalam konteks kehidupan hari ini untuk kita boleh menjadi saksi Kristus? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, jikalau kita membandingkan kehidupan hari ini dengan kehidupan kita puluhan tahun yang lalu, maka satu hal yang berubah secara signifikan, yaitu kesibukan kehidupan kita semakin meningkat. Kita tidak tahu mengapa demikian. Namun saudara, dengan kesibukan yang semakin meningkat itu, maka kita mempunyai gaya hidup yang berubah juga. Di mana hari ini kita banyak melakukan perjumpaan-perjumpaan dengan orang di tempat-tempat umum. Salah satu tempat minuman, seperti kafe misalnya. Saudara, apakah kita melihat bahwa perjumpaan-perjumpaan seperti ini yang merupakan tempat untuk ngobrol, tempat melepas kepenatan, atau tempat di mana kita bisa berdiskusi, merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh berfungsi sebagai saksi Kristus. Saudara, bukankah hal itu yang dilakukan oleh para rasul pada abad pertama, di mana mereka menggunakan tempat-tempat perjumpaan, di antaranya sinagoga orang Yahudi, di mana tempat itu mereka bisa berdiskusi, berbicara. Disitulah mereka mengambil kesempatan menjadi saksi Kristus. Atau di daerah-daerah orang non-Yahudi, mereka menjumpai tempat pertemuan itu adalah agora, yaitu pasar, di mana di sana ada banyak orang berkumpul untuk berdiskusi, termasuk para pemikir-pemikir Yunani. Saudara, oleh karena itu saudara, ketika kita melihat konteks hari ini, maka sebetulnya di dalam setiap zaman, Tuhan membuka kesempatan bagi orang percaya untuk bisa berfungsi menjadi saksi Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menggunakannya? Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau,
dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Rasul Paulus melayani di kota Athena, maka ia melanjutkan pelayanannya dengan pergi ke kota Korintus, yang merupakan kota di wilayah Akhaya. Dan saudara, di sini Rasul Paulus berjumpa dengan seorang yang bernama Aquila bersama istrinya Priscilla. Mereka adalah pekerja untuk menghasilkan kemah, sama seperti Rasul Paulus. Dan saudara, Rasul Paulus tinggal di rumah Aquila dan Priscilla. Saudara, tentu dengan Rasul Paulus tinggal di rumah mereka, maka mengurangi biaya penginapan bagi Rasul Paulus di dalam pelayanan di kota Korintus. Dan memang ternyata pelayanan Rasul Paulus di kota Korintus cukup lama, yaitu selama 1,5 tahun. Dan saudara, Korintus kita tahu merupakan sebuah gereja yang baik, yang cukup besar, karena memang Rasul Paulus cukup lama melayani di kota ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, beritakanlah kabar baik melalui perbincangan sehari-hari dengan semangat persahabatan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Saudara, selama Rasul Paulus di kota Korintus, maka Rasul Paulus melihat kesempatan untuk memberitakan Injil, yaitu di rumah-rumah ibadat orang Yahudi yang disebut dengan sinagoga. Oleh karena itu, saudara, setiap hari Sabat, mengapa setiap hari Sabat? Karena setiap hari Sabat sinagoga dikunjungi oleh banyak orang-orang Yahudi atau orang-orang proselit, yaitu orang-orang non-Yahudi yang beragama Yahudi berkumpul di sana. Dan di sana Rasul Paulus sempat berbicara dengan mereka. Saudara, kata berbicara di sini maksudnya adalah berdialog atau berbincang-bincang. Saudara, berbincang-bincang itu adalah komunikasi dua arah, di mana dengan komunikasi perbincangan ini Rasul Paulus ada kesempatan untuk bersaksi tentang Kristus, menceritakan firman Allah. Dan Alkitab mengatakan Rasul Paulus juga berusaha meyakinkan. Saudara, kata berusaha meyakinkan dimaksudkan, yaitu membangun keyakinan orang lain dengan semangat persahabatan. Saudara, di sini bukan berarti berdebat, tidak. Tetapi Rasul Paulus berusaha membangun keyakinan orang lain dengan semangat kasih, yaitu semangat persahabatan itu. Itulah yang Rasul Paulus lakukan ketika dia bagaimana menabur benih Injil di kota Korintus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini, sudahkah saudara melihat kesempatan-kesempatan perjumpaan-perjumpaan dengan orang lain di tempat-tempat umum? Dan perbincangan itu bisa kita pakai untuk kita menyaksikan mengenai kasih Tuhan. Dan kita membangun keyakinan orang lain. Bukan dengan semangat berdebat, tetapi dengan semangat seorang sahabat yang mengasihi sahabatnya. Saudara, hari ini ada banyak tempat-tempat di mana kita bisa berjumpa dengan orang lain. Dan tempat itu cukup baik, di mana kita bisa berbincang secara personal dengan orang itu. Dan saudara, mungkin perbincangan kita mengenai pekerjaan kita. Mungkin perbincangan kita tentang hobi kita. Mungkin perbincangan kita tentang hal-hal yang lain. Tentang politik dan lain sebagainya. Namun saudara, engkau dan saya adalah orang-orang percaya. Engkau dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, tidakkah engkau merasa berhutang ketika dalam perbincangan itu engkau tidak memperbincangkan mengenai kasih Tuhan bagi sahabat saudara? Saudara, mari lihat
Perubahan zaman selalu terjadi. Tetapi di setiap zaman, Tuhan menyediakan perjumpaan-perjumpaan itu. Supaya saudara dan saya bisa melaksanakan panggilan Kristus yang mulia. Yaitu memberitakan kabar baik kepada orang lain. Supaya orang lain boleh mengalami kasih Tuhan. Yang kedua, penolakan seseorang kepada berita Injil tidak perlu menghentikan kita memberitakan kabar baik kepada orang lain lagi. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat dia, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya, dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Saudara, di tengah-tengah penolakan kepada pelayanan Rasul Paulus, Tuhan mengkonfirmasi kepada Rasul Paulus supaya Rasul Paulus jangan menyerah, tetapi terus memberitakan firman dan jangan diam. Saudara, ini pesan penting bagi kita, bukan? Saudara, ada kalanya kita langsung kecewa, kita langsung tawar hati ketika kita memberitakan kabar baik. Bukan saja kita ditolak, tapi orang itu mungkin bertindak sesuatu yang membuat kita menjadi terkejut. Saudara, tetapi Tuhan berkata, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Dan itulah yang Rasul Paulus kerjakan. Setelah ditolak oleh orang-orang Yahudi, maka Rasul Paulus, dia tidak kecewa. Dia tahu bahwa berita Injil bukanlah berita yang sama dengan dunia ini. Dan Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang lain. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan berarti pelayanan Rasul Paulus itu sia-sia. Ternyata ada Krispus, kepala rumah ibadat, dan keluarganya percaya Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita memberitakan Injil, saudara, bisa saja orang itu belum menerima hari ini. Bisa saja hari ini orang itu menolak kita dengan keras. Tapi saudara, percayalah, firman yang ditabur tidak pernah sia-sia. Saudara, jikalau orang itu menolak kita hari ini, saudara, mari kita pindah ke orang lain untuk memberitakan kabar baik. Taburlah benihmu di mana engkau bisa menaburnya, dan jangan membuat tanganmu berdiam. Terus taburkan Injil di mana engkau berjumpa dengan orang lain. Dan saudara, itulah yang Tuhan inginkan. Ketika engkau berjalan, ketika engkau duduk bersama dengan orang lain, saudara, itulah kesempatan di mana engkau dan saya boleh bercerita mengenai kasih Tuhan kepada sahabat saudara, kepada kenalan saudara, kepada famili saudara, ataupun kepada siapapun. Tetapi saudara, tentu dengan kasih Tuhan, dengan sikap yang hormat, dengan sikap yang rendah hati. Saudara, jangan kecewa, jangan takut ketika engkau ditolak, ketika engkau memberitakan kabar baik kepada orang itu. Tetap kasih orang itu, dan tetap memberitakan Injil kepada siapapun engkau berjumpa dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini memberikan kami sebuah pandangan
melihat kesempatan yang Tuhan sediakan kepada kami, dan mendorong hati kami oleh kasih-Mu, supaya di tengah-tengah perbincangan kami boleh bercerita tentang kasih Tuhan kepada sahabat, famili, atau siapapun yang kami jumpai. Tentu ya Tuhan, kami butuh hikmat Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.